Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik Pak Guru. Sebelum kita mulai pembelajaran, mohon berkeras untuk memimpin doa ini. Baik, Pak. Bersedia. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Selesai. Ya. Ketua kelas, ada temannya yang tidak hadir? Oke, Pak. Ada satu orang. Atas nama Format di kelas baru. nama. Satu. Oke, baik. Seperti yang Bapak janjikan pekan lalu, bahwa hari ini kita akan mulai pembelajaran lagi tentang transformasi geometri, khususnya materi tentang rotasi. Ya, tentang rotasi. Tapi sebelum itu, ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Oke, silakan. Nak. Pada pertemuan yang lalu, kami telah belajar tentang refleksi. Refleksi ya. Apa itu refleksi? Refleksi adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bangun pada cermin. Oke, ada pendapat lain ya? Kita tepuk tangan dulu lagi. Nah, hari ini kita bahas tentang rotasi. Tapi kenapa harus kita pelajari? Kenapa rotasi ini harus kita pelajari? Apa bagi kita? Pada gambar di atas, silakan diperhatikan gambarnya di atas. Nah, gambar di atas ini merupakan ilustrasi dari rotasi dan revolusi bumi. Artinya sejak zaman dahulu kala, sejak zaman Bahidua sampai zaman sekarang, zaman modern, ilmu rotasi ini sudah sangat bermanfaat bagi kita. Ya, sangat bermanfaat bagi kita. Tanpa ilmu rotasi, tanpa pengetahuan tentang rotasi, orang-orang tua kita, para ilmuwan zaman dulu tidak akan pernah paham kenapa siang dan malam itu berganti secara berurutan, kenapa Januari, Februari, Maret, April itu bisa berganti secara berurutan. Ya, bisa dipahami? Nah, kemudian di kehidupan sehari-hari kita, apakah Anda sekalian sudah biasa melihat rotasi? Sudah? Di mana? Pada Game, Pak. Game. Oke. Nah, salah satu pemanfaatan rotasi di kehidupan nyata kita, karena misalkan Bapak ambil contoh pada pelatih sepak bola. Pelatih sepak bola yang mampu menguasai tentang rotasi biasanya akan berhasil dalam melatih. Kenapa? Karena beliau tahu kapan harus merotasi pemainnya, kapan juga harus merotasi strategi yang beliau gunakan. Oke, jadi seperti itu. Nah, setelah pembelajaran ini hari ini selesai, Bapak harap anak-anakku sekalian mampu menjelaskan tentang konsep rotasi dengan benar. Ya, jadi yang pertama kita menjelaskan tentang konsep rotasi. Kemudian Bapak juga berharap anak-anak sekalian mampu menentukan hasil dari rotasi titik dengan pusat rotasi 0,0 dengan tepat. Dan yang terakhir menyelesaikan masalah kontekstual tentang rotasi. Masalah kontekstual artinya masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke? Nah, untuk memulai pembelajaran, Bapak harap bisa mengetahui dulu sejauh mana pemahaman kalian tentang rotasi. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan kuisis. Tapi sebelum kuisis, Bapak sampaikan memang kepada kalian bahwa pada pertemuan hari ini Bapak akan melakukan penilaian. Penilaiannya tidak hanya dalam satu hal, tidak hanya tentang penilaian pengetahuan, tapi juga tentang keterampilan dan sikap kalian. Jadi selama pembelajaran berlangsung, tolong perlihatkan kepada Bapak yang terbaik dari dalam diri kalian. Mengerti? Oke, kalau begitu silakan ambil HP-nya, kita mulai kuisisnya. Tapi sebelum itu
Kalian masih ingat siapa yang menempati peringkat 1, 2, 3, dan 4 untuk pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Masih ingat? Kalau begitu Bapak akan memberikan hadiah kepada yang memperoleh peringkat 1, 2, 3, dan 4 di pertemuan sebelumnya. Peringkat pertama siapa yang mulai? Andi Mary. Siapa? Peringkat kedua Adil. Wow. Peringkat ketiga Iya. Wow. peringkat keempat Tunggu itu. peringkat 5 siapa peringkat 5? Tidak tahu. Mari. Peringkat 5 yaitu Wilda. Mana Wilda? Wilda. Peringkat 6 Aisyah. Aisyah. Peringkat ke 7 Natasha Shalom. Selamat Peringkat ke 8 Hari Natal. Oke, sudah dapat tadi ya? Oke. Kita akan mulai post testnya untuk pertemuan hari ini. Silakan diambil HP-nya masing-masing. Oke, silakan bergabung dengan kode kuisis 755872. Masih ada 5 orang. Lagi 2 orang. Siapa yang belum bergabung? Siapa yang belum bergabung? Oke, sambil menunggu jawabannya kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kuis kita mulai.
Berikan aplaus untuk temannya. Jadi di peringkat ketiga ada Atika Wardani. Berikan aplaus. Kedua Dina Lailatul Islam. Aman Putri. Setelah melihat hasil dari kuisis tadi, bagaimana pendapat kalian dengan hasil kuisisnya? Apakah kalian puas dengan itu atau tidak? Jelas ya, saya tidak puas. Nah, dilihat dari hasilnya, tingkat ketepatannya cuma 23%, sangat rendah untuk ukuran KKM di sekolah kita. Jadi, tapi tidak apa-apa, karena sebentar kita akan belajar. Justru hasil itu akan menjadi motivasi kita untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya. Oke, adapun langkah pembelajaran kita hari ini, silakan diperhatikan di atas. Yang pertama, Bapak akan mengorganisasikan kalian. Ada masalah yang akan Bapak perlihatkan, kemudian kalian perhatikan dan komentari sebisa mungkin. Kemudian kita akan mengorganisasikan, artinya Bapak akan membentuk sebuah kelompok, akan membentuk 4 kelompok nanti. Selanjutnya penyelidikan, kalian akan menyelidiki masalah yang ada di LKPD kalian, kemudian mempresentasikan hasil yang telah kalian dapatkan. Kemudian kita akan evaluasi pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk menghemat penggunaan waktu, kita masuk ke langkah pertama, yaitu orientasi. Nah, silakan perhatikan masalah yang ada di slide di atas. Perhatikan masalahnya, kemudian analisis, tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan. Perhatikan dulu. Sudah diperhatikan? Apa yang terekam di kepala kalian? Masalah ini tentang apa? Tentang penyelamatan menggunakan helikopter dan manfaat radar. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bagaimana cara merotasi agar titik yang dimaksud bisa ditemukan? Oke, baik, pertanyaan yang bagus ya, berikan tepuk tangan. Nah, caranya adalah bagaimana agar titik-titik yang dimaksud itu bisa ditemukan dengan menggunakan rotasi. Jawabannya ada pada video yang akan Bapak lihat. Silakan perhatikan video di atas. Kalian akan menemukan jawaban dari pertanyaan dari saudara kalian. Jadi kalau nanti ada hubungannya dengan matrik, kita bisa menentukan ya. Nah sekarang kita masuk ke berikutnya, yang kedua, ini yang pertama. Yang pertama, pusat rotasi 0,0. Nah kita coba pusatnya 0,0. Kita ambil titik misalnya di sini, titik A-nya itu adalah 4,3. Nah kita putar jauh 90 derajat dengan pusat 0,0 ya. Kita putar, kita garis dulu ya. Sejauh kita ini ya, kita ambil acuannya di sini, titik ini 0,0 di sini, sejauh 90 derajat kita tarik ke sini. Maka kalau kita hitung jaraknya ya, kalau kita pakai jangka ya, yang berlawanan arah jarum jam, ini saya ambil yang berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau kita tarik ini ya, tepat ya. Nah, sudah kita dari tadi. Maka titik aksennya ini berlawanan jarum jam sekitar 90 derajat ya. Aksennya adalah 180 derajat.
ganti aja ini ya, titik B-nya. Titik B-nya di sini. B-nya misalkan 5,1 ya. Kita putar sejauh 180 derajat. Dari garis ya. Kalau 180 derajat, gampang aja ya. Kenapa? Ya dari dulu kita hitung jaraknya. Maka ini apa? Di aksennya adalah 5,1 oke lurus. Nah sekarang coba kita lihat yang misalnya ini C. Kita C ini kita sebut dengan berapa ini? C ini adalah 4,7 ya. Saya putar searah berlawanan jarum jam ya dengan arah 90 derajat. Maka kalau kita nggak usah pakai itu, kita perkirakan ini nanti hasilnya adalah, nah ini ya tegak lurus ya. Kalau 90 derajat itu tegak lurus paling gampang. 90 derajat 180 derajat. Nah ini kalau kita hitung ini 90 derajat ya. Ini saya kasih di sini 90 derajat. Maka C-nya karena dia arahnya berlawanan jarum jam, maka ini negatif ya. Ini dapatnya adalah si aksennya adalah 7,4. Oke ya. Nah sekarang bisa kita simpulkan. Kita simpulkan bahwa misalnya jika A-nya itu adalah berapa? Tadi 4,3 dirotasikan simbolnya ini R ya. Kadang-kadang tulis di kotak ini ya. O itu pusatnya plus 90 derajat. Itu hasilnya berapa? A aksennya. Ini ya, A diputar sejauh 90 derajat, hasilnya adalah min 3,4. Nah, untuk kasus-kasus tertentu yang paling gampang itu ya bisa kita lihat dengan langsung tanpa angka yang nilai yang rumit, itu adalah kalau kita perputarannya sebanyak 90 derajat, kemudian 180 derajat. Misalnya sudutnya 60, 30, kita memang harus lebih teliti ya. Kita harus pakai busur ya. Kalau demikian misalnya A-nya, P ya, saya kasih sama P, boleh X, Y, itu kalau rotasinya R, pusatnya 0, plus 90 derajat, maka hasilnya berapa? A aksennya. Coba perhatikan. Di 3, ke arahnya ke depan ya. Min 3 ya. Berarti min Y, X. Nah, ini sudah jelas ya. Ini sudah jelas. Saya cukup satu gambar aja. Kemudian yang misalnya A-nya berapa? P ya. P-nya adalah berapa kali P-nya? 4,7 dirotasikan R-nya itu min 90. Di aksennya maaf ya, di aksennya berapa? Ini diputar searah jarum jam jadinya 7,4. Artinya apa? Kalau misalnya P-nya saya kasih P ya, X, Y dirotasikan min 90, maka hasilnya apa? P aksennya, kalau lihat P aksennya berapa ini? P aksennya adalah berapa? Min 4 di belakang, berarti ini Y, min X. Nah, untuk satu contoh untuk mewakili ya. Nah, sudah ya. Sekarang kalau kemudian yang B ya, maaf ya, B ketinggalan tadi B berapa tadi? 5,1 dirotasikan R itu 100 plus 180 derajat. Nah, itu nilainya adalah di aksennya adalah di min 1 ya, maaf ya, min 1 min 5 min 1 ya, perhatikan ya, ini 5,1 ini kita 180 positif. Kemudian kalau B-nya arahnya yang berlawanan
5,1 karena 180 derajat tetap ya R0 min 180 derajat itu nilainya di akhirnya juga di 5,1. Memang biasanya kalau 180 derajat sering nggak ditulis ya. Kalau V X, Y itu cukup ditulis R 180 derajat itu nggak ditulis plus minus ya, karena hasilnya juga tetap sama. Jadi di aksennya adalah min X, min Y. Nah, gimana kalau kita pakai matrik ya? Pakai matrik karena kasus-kasus tertentu seperti 45 derajat, 60 derajat. Ya. Setelah tadi bagaimana cara menggunakan rusuh dan jangka untuk menentukan hasil lokasi. Selanjutnya kita akan membagi kelompok, kemudian mengerjakan NKPD. Kelompok yang Bapak minta minggu lalu sudah diikuti tidak? Ya. Jadi kalian sudah duduk seperti kelompok yang Bapak minta minggu lalu? Ya, terima kasih. Kalau begitu tinggal bagi NKPD ya. Tugas bagi enggak setiap kelompok. Sudah berapa? Dua. Kedua. Supaya kalian bisa membaca semua. Ya, silakan diisi KPD-nya. Tulis nama kelompoknya. Satu saja yang akan dikumpulkan, yang lainnya nanti bawa pulang saja ya. Pak Guru, mau nanya. Ya, satu. Oke, jadi semua kelompok sudah dapat KPD? Silakan anak-anak puisi tuliskan nama kelompok dan nama anggota kelompok. Nama kelompok kalian pilih dari istilah-istilah yang ada di materi transformasi geometri. Pilih satu nama kelompok yang kalian tahu apa artinya. Ya, karena nanti Bapak akan tanya kenapa kalian memilih nama kelompok tersebut. Kalau misalkan di antara kalian ada yang memilih rotasi, Bapak akan bertanya kenapa kalian memilih nama kelompok rotasi. Ya? Nah, pilih yang memiliki nilai filosofis tinggi ya. Silakan. Jadi kita kan punya filosofi juga ya, sama banget yang kuat sekali. Kenapa? Referensi aja ya, tapi kan
suka jalan-jalan. Nah, refleksi itu kayak refleksi guys. Oke, kita harus makan refleksi ya. Pak, Pak. Nanti juga
Yang pertama tentukan dulu di mana posisi pesawat atau helikopternya. 6,9. Nah, setelah itu buat garis putus dari titik pusat rotasi. Kaki penggaris. Oke, dan kemudian kita akan rotasi berapa derajat? 90. Oke, berarti ekor 90 derajatnya. Tambah lagi garis putus-putus, bikinkan lagi garis putus-putus. Nah, sekarang manfaatkan jangka yang kalian punya untuk melakukan rotasi. Sejauh 90 derajat. Oke, sudah ada pertemuan antara busur dengan garis putus-putusnya. Nah, pertemuan itulah yang akan menjadi hasil rotasi. Berapa sih itu hasil rotasi? Jadi 9, ya. Kemudian lakukan langkah-langkah yang sama untuk menentukan hasil rotasi terhadap titik pusat 0,0 dengan besar sudut 180 dan 270. Silakan lanjutkannya. Itu kan di semalam. Semuanya. Oke, Om. Om. Nah, begitu. Nah, mantap, profesional. Itu kah? Iya, 90 derajat. Kasih berapa? ini. 6 berapa itu, Pak? Negatif berapa? Ya, ada deh. Begitu kah? Percaya banget. Hasil. Nah, Di situnya dia. Kan 9 berarti kebalikannya minum. Iya, 6,9. Kayaknya min 9,6. Salah. Kan tadi rumusnya Nah yang X koma Y. X keluar. Iya. 4 saja tahu. Ada gitu. Dia. Ini nih. Ini pakai yang ini. Sorry. Masukkan. Masih rapat. Bentar. Mana ini, Bang? Ya, sudah. wah bagus. Bentar. Sangat profesional. Bentar. Utang saya. Rapat. Ya. Oh, ya mau udah kelas juga. Saatnya Saat. derajat kita mulai. Dari atas 90. Sampai na min 6,9. Kita coba dulu. 6,9. Ada aja. Ada lagi ada. Berarti di sini sudah. Jangan. Salah. 6,9. Ini. 90. Jadi kalau sudah Oh, ya. Pas gini. Oh, jadi kabar. Rapat. Hah. Jadi selesai. Profesional. Ini Nah, sekarang 90 derajat ini di mana? profesional. Iya, searah jarum juga. Di sini tuh tendai sini. Silakan garis
Jangka. Belum dipakai. Jadi kita rotasi nih titik 6,9. Gimana? Nanti tidak ada Pak, belum pertemuannya belum, berarti perpanjang garis tengah. Kalau di sini negatif 8. Di sini negatif 10. Jadi dia terus mikirnya baru garis Oke, padahal masih ada waktu ya, kan tidak apa-apa. Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya yaitu melakukan presentasi. Ada kelompok yang sudah siap untuk maju untuk presentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok berapa? Satu. Kelompok 1. Silakan. Nah, sambil kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, silakan kelompok lain memperhatikan, kemudian memberikan tanggapan atas apa yang mereka presentasikan. Silakan dimulai dengan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nailaha. Saya dari kelompok Saya dari kelompok Disipli. Saya dari Rata-Rata. Saya dari Kami dari kelompok refleksi ingin memberikan penjelasan tentang hasil diskusi kami. Kegiatan pertama, tahun 2045 sebuah helikopter penyelamat yang sedang terbang rendah diperintahkan untuk mengevakuasi warga yang terisolasi akibat banjir besar yang melanda negara Konoha. Tapi karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat dan jarak pandang yang terbatas, maka pilot helikopter merasa kesulitan untuk menemukan warga yang harus diselamatkan. Oleh karena itu, di posko tim pemantau yang sedang memperhatikan pergerakan helikopter dan warga melalui radar, segera menghubungi pilot bahwa warga yang harus diselamatkan saat ini berkonsentrasi pada 3 tempat. Pilot helikopter harus bermanuver dengan rotasi 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat berlawanan arah jarum jam untuk menemukan lokasi mereka. Saat ini helikopter berada pada koordinat 6,9 dengan pusat koordinat 0,0, yaitu posko sekaligus pusat rotasi. Rotasi 90 berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat rotasi 0,0 terdapat pada titik min 9,6, dan pada rotasi 180 derajat berada pada koordinat min 6,9, dan pada 270 derajat berada pada koordinat 9,6. Kegiatan 2, mencoba melakukan rotasi dengan titik pusat 0,0 yang berlawanan arah jarum jam dengan menentukan sembarang titik yang akan kami rotasi. Kami memilih titik awal M dengan di mana 2,3 dengan rotasi 90 derajat sehingga menghasilkan titik bayangan rotasi adalah M aksen min 3,2. Yang kedua, M 5,9 dengan rotasi 90 derajat menghasilkan N aksen min 9,5. Lalu ada titik awal O dengan titik 4,6 dengan rotasi 180 derajat menghasilkan O aksen 4,6. Yang kedua ada P titik 7,5 dengan rotasi 180 derajat
4,3. Bayangan titik A aksen min 3,4. Titik awal B 2,9. Bayangan titik B aksen min 9,2. Titik awal C 4,6. Bayangan titik C aksen min 6,4. Gambar ketiga. Titik awal A 4,4. Bayangan titik A aksen min 4,4. Titik awal B 1,9. Bayangan titik B aksen min 9,1. Titik awal C 4,9. Bayangan titik C aksen 9,4. Berikan komentar terdapat putaran setiap objek. Posisi objek gambar pertama, putaran objek dengan pusat berada di 0,0. Bentuknya sama sekali tidak berubah dan ukurannya tidak berubah. Posisi objek gambar kedua, putaran objek dengan pusat berada di 0,0. Bentuknya tidak berubah dan ukurannya tidak berubah. Posisi objek gambar ketiga, putaran objek dengan pusat berada di 0,0. Bentuknya sama sekali tidak berubah dan ukurannya tidak berubah. Apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan tersebut? Simpulan yang dikelompokkan dengan itu, jika putaran objek dengan pusat berada di titik 0,0, maka tidak terjadi perubahan dari segi bentuk maupun ukurannya. Berdasarkan langkah-langkah yang sudah kami kerjakan pada kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, serta mengasosiasi. Kesimpulan yang kami peroleh tentang rotasi perlawanan arah jarum jam yaitu 1. Rotasi oleh sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat rotasi 0,0. Jika titik P, X, Y dirotasikan oleh sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya paling adalah P aksen min Y, X. 2. Rotasi oleh sudut 180 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat rotasi 0,0. Jika titik P, X, Y dirotasikan oleh sudut 180 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya adalah P aksen min X, Y. 3. Rotasi oleh sudut 270 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat rotasi 0,0. Jika titik P, X, Y dirotasikan oleh sudut 270 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya adalah P aksen Y, min X. Sekian dari kami, mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan dan mungkin masukan bisa diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berikan tepuk tangan. Gimana kelompok lain? Apa ada tanggapan untuk kelompok lain kita? Oke, silakan dari kelompok berapa? Oke. Ingin menanyakan apakah kalian bisa membacakan ulang hasil dari kegiatan satu? Titik awalnya P 6,9, rotasi manuver 90 derajat, titik bayangan P aksen min 9,6. Dan yang kedua rotasinya 180 derajat dengan P aksen min 6,9. Dan yang ketiga 270 derajat dengan P aksen 9,6. Masih ada kelompok lain yang mau menanggapi? Oke, silakan. Tadi nama kelompoknya Refleksi. apa kelompoknya memilih nama itu? Ada misalnya terdapat pada refleksi? Mungkin kata refleksi pasti di pikiran kalian terlintas kata refleks. Kayak kita mengerjakan hal ini dengan santai, dengan kerjasama kita dan menyatukan beberapa pendapat kita
Saya minta dengan hormat kepada kelompok yang terdiri dari laki-laki perkasa semua untuk menyajikan hasil kerja kelompok mereka. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Perhatikannya, kemudian memberikan tanggapan jika ada yang harus ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berdirinya kami di sini yaitu merupakan dari kelompok 4, yaitu kelompok rotasi. Saya Muhammad Fakhrudil Husun Jalan Munawar. Saya Pak Nopal Gunawan. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami itu tentang materi rotasi. Kegiatan 1. Helikopter yang bermanuver dengan rotasi 90 derajat berada di titik awal yaitu 6,9. Setelah bermanuver, helikopternya menemukan titik yaitu min 9,6 dan bermanuver dengan rotasi 180 derajat dan menemukan titik yaitu min 6,9. Setelah bermanuver rotasi 180 derajat, selanjutnya yaitu 270 derajat dan menemukan titik yaitu 9,6 derajat. Berdasarkan yang telah kita buat, kumpulkan data-data kami seperti titik awal P 6,9, rotasi manuver helikopter 90 derajat yaitu titik menghasilkan titik bayangan rotasi yaitu minus 9,6, 180 derajat menghasilkan titik bayangan rotasi yaitu min 6,9. Rotasi manuver helikopter 270 derajat menghasilkan titik bayangan rotasi 9,6 titik bayangan. Berdasarkan gambar yang telah dibuat, tentukan data-datanya pada tabel berikut ini. Titik awal M yang dirotasikan 90 derajat menghasilkan titik M min 7,2, titik bayangan rotasi min 7,2, titik N dirotasikan 90 derajat menghasilkan titik N min 1,4, titik awal O 4,3 dirotasikan 180 derajat sehingga menghasilkan titik bayangan rotasi min 4, min 3, lalu P 3,2 dirotasikan 180 derajat menghasilkan min 3,2, titik awal Q 2,8 dirotasikan 270 derajat sehingga menghasilkan titik bayangan rotasi 8,2, rumus R 4,5 dirotasikan 270 derajat menghasilkan titik bayangan rotasi 5,5. Kegiatan 3. Mari kita melihat kegiatan ini. Nomor 1. Titik awal A 4,3, bayangan titik aksen min 3,4. B 7,7, aksen min 7,7. C 10,4, C aksen min 4,10. Nomor 2. Titik awal A 4,3, bayangan titik A aksen min 3,4. B 9,2, bayangan titik B aksen min 9,2. C 4,6, bayangan titik C aksen min 6,4. Nomor 3. Awal 4,4, bayangan titik A aksen min 4,4. B 1,9, B aksen min 9,1. B 4,9, B aksen min 9,4. Berikan komentar tentang perputaran satu topik tersebut. Gambar pertama
dengan pusat berada di titik 0,0. Bentuk dari objek tersebut tidak berubah dan ukurnya pun tidak berubah. Begitu juga dengan gambar kedua, putaran objek dengan pusat berada di titik 0,0 dengan bentuknya tidak berubah. Begitu juga ukurannya. Objek gambar ketiga, putaran objek dengan pusat berada di titik 0,0 dan bentuknya tidak berubah dan ukurnya tidak berubah. Untuk bentuk dan ukuran sifat rotasi, apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan tersebut? Menurut jawaban dari kelompok kami yaitu putaran objek dengan pusat berada di titik 0,0 tidak akan merubah bentuk dan ukuran satu objek. Berdasarkan langkah-langkah yang sudah Anda kerjakan pada kegiatan mengamati, menanya, dan mengumpulkan informasi dan mengasosiasi, apa kesimpulan Anda yang Anda peroleh tentang rotasi berlawanan arah jam-jam? Tuliskan kesimpulan Anda di bawah ini. Yang pertama, rotasi oleh sudut 90 derajat terhadap titik pusat rotasi 0,0. Jika titik P, X, Y dirotasikan dengan oleh sudut 90 derajat, maka bayangannya adalah P aksen min Y, X. Yang kedua, rotasi oleh sudut 180 derajat terhadap titik pusat rotasi. Jika titik P, X, Y dirotasikan oleh sudut 180 derajat, maka bayangannya adalah aksen X, min Y. Ketiga, rotasi oleh sudut 270 derajat terhadap titik pusat rotasi 0,0. Jika titik P, X, Y dirotasikan oleh sudut 270 derajat, maka bayangannya adalah aksen Y, X. Ada yang mau tanyakan dari hasil presentasi kami? Apakah ada pertanyaan atau Tanya. Ada? Ya, Ada silakan. pertanyaan? Silakan. Bisa disebut ulang tadi nama kelompoknya? Kelompok kami yaitu kelompok rotasi. Kenapa ada memilih rotasi dari kelompok Anda? Kan di dunia ini ada namanya rotasi, yaitu rotasi merupakan perputaran. Begitu juga pada kehidupan manusia, kadang berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Oke, kalau sudah tidak ada silakan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami, karena kesempurnaan itu bila memiliki si Febian. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, terima kasih. Oke, baik, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil dengan kelompok kami. Nama kelompok kami adalah Itaros. Saya Rizal. Saya Riza, saya Siran Matika, saya Fitina Siran Savitri. Dan saya Rita. Kesimpulannya adalah, apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan tersebut? Pada rotasi atau perputaran, transformasi yang terjadi tidak berubah bentuk maupun ukuran, melainkan hanya letak di koordinat. Dan Kita di dalam kelompok gue itu bisa Oke, nama kelompoknya. Nanti kita tanyakan apa maknanya. Silakan dulu. Ya, silakan. Selesai kesimpulannya kalau tidak ada yang berbeda. Sudah? Iya. Hah? Sudah semua? Terakhir ada
Oke, bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan, saran, atau pertanyaan? Silakan. Mangga. Mungkin bisa dijelaskan nama kelompoknya. Nama kelompok kami yaitu Isato, kami mengambilnya dari kata rotasi. Rotasinya kami ambil dari materi sebelumnya, yaitu kami mengambil perputaran 180 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, maka susunan katanya akan terbentuk di yang kita sebut. Dan juga rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya, sehingga energi akan terjadi siang dan malam, dan di saat malam itu dari satu. Oke, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Kami dari kelompok transformasi yang beranggotakan Prasidien Mahir, Saya Atika Wardani Mari. saya Asrinah Dipesari, saya Siti Nafidratani, dan saya Sofina Sari. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan tersebut? Yang dapat kami simpulkan adalah bahwa rotasi tidak berubah bentuk dan tidak berubah ukuran. Berdasarkan langkah-langkah yang sudah Anda kerjakan pada kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan mengasosiasi, apa kesimpulan yang Anda peroleh tentang rotasi berlawanan arah jarum jam? Tuliskan kesimpulan Anda di bawah ini. 1. Rotasi oleh sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat rotasi 0,0. Jika titik P, X, Y dirotasikan oleh sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya adalah P aksen min Y, X. 2. Rotasi oleh sudut 180 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat rotasi 0,0. Jika titik P, X, Y dirotasikan oleh sudut 180 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya adalah P aksen Y, min X. Dengan dari kami, mungkin ada pertanyaan? Kelompok lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya pernyataan. Tidak ada pernyataan, tanggapan. Tidak ada tanggapan. Saran. Kelompok berapa? Kelompok pertama tadi. Silakan. Karena kami paham bahwa hidup itu adalah rangkaian transformasi, perubahan demi perubahan pasti terjadi seperti tersebut. Seperti itu. Masa baliknya bagaimana? Tadi pesannya siapa tadi, Kak? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga perasaan kamu tak mengajar ilmunya. Oke, sudah. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja. Saya harap anak-anak sekalian bisa mengambil kesimpulan dari KPD yang anak-anakku sekalian telah kerjakan. Oke? Nah, kita evaluasi dulu, kita analisis dan evaluasi dulu proses pengerjaan yang kepada kalian. Nah, berdasarkan pengamatan Bapak, apa yang kalian lakukan hari ini, diskusinya itu berjalan dengan baiknya. Terima kasih. Setiap kelompok terlihat aktif dan setiap anggota kelompoknya juga aktif. Nah, itu sebuah prestasi yang luar biasa bagi Bapak ya. Kita tepuk tangan untuk itu. Oke, itu terbukti dari hasil kerja kelompok, setiap kelompok semuanya sama. Oke, baik. Kita ke kegiatan selanjutnya, yaitu menimbulkan. Nah, ada
yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Oh, silakan di Tengki Mutia. Oke, yang lain tolong diperhatikan ya. Bagaimana kesimpulannya? Apakah sudah tepat atau masih kurang? Yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah relasi tidak mempengaruhi terjadinya perubahan dari pemerintahan dari rumus yang telah saya simpulkan adalah X kembali berrelasi dengan 90 derajat menghasilkan A aksen Y, S. Yang kedua, A X, Y berrelasi 180 derajat menghasilkan X, Y. Yang ketiga, A X, Y berrelasi dengan 170 derajat menghasilkan A aksen Y, S. Oke, bagaimana yang lain? Sama? Sama, oke, kalau begitu kita tepuk tangan lagi. Oke, sama dengan yang teman kalian tadi katakan, bahwa rotasi 90 derajat, jika titik X, Y kita rotasi 90 derajat, maka akan menghasilkan titik baru atau titik baru, yaitu min Y, X. Jika titik X, Y kita rotasi 180 derajat, akan menghasilkan titik baru, yaitu min X, min Y. Jika titik X, Y itu kita rotasi 270 derajat, akan menghasilkan titik baru atau yang baru, yaitu Y, min X. Nah, jika titik X, Y kita rotasi sejauh 360 derajat, maka dia akan kembali ke titik semula, yaitu tetap titik X, Y. Dan 360 derajat itu berarti kita kembali ke tempat semula. Oke. Lanjut. Sekarang Bapak akan memulai kuisis lagi. Kuisis ini akan menjadi post test bagi Bapak. Post test artinya kita akan melihat apakah ada perubahan atau apakah ada transformasi nilai kalian dari sebelum dan setelah pembelajaran kita laksanakan. Oke. Sudah diambil hatinya masing-masing? Sudah? Oke, tadi Nur Hikmah yang menjadi peringkat pertama, Binaran peringkat kedua, dan Atika peringkat ketiga. Ya, kalau Nur Hikmah mau mendapatkan hadiah di pertemuan selanjutnya harus pertahankan posisinya. Oke, nah, kita mulai dari sekarang. Sabar. Pada Pak Adi. Oke, hadiahnya insya Allah lebih menarik dari yang tadi. Nah, kodenya yaitu 292832. Oke, semua sudah bergabung? Mari kita mulai.
Siapa yang akan menarik? Tapi biasanya menarik itu tidak. Oke. Jadi peringkat 1, 2, 3 adalah peringkat 3. Nanda Siti Nurfrida Tandi. Pertama, Andi Tandi. Hadiahnya nanti kita bicarakan kembali. Oke, jika melihat hasil kuis tadi, Bapak bisa simpulkan bahwa pembelajaran hari ini bisa dibilang cukup berhasil. Kenapa? Karena melihat tingkat ketepatan pada saat pretest dan post-test. Pada saat pretest, tingkat ketepatan Anda semua dalam menjawab soal cuma mencapai 36%. Tapi di post-test ini anak-anakku sekalian berhasil mencapai tingkat ketepatan 76%. Jauh di atas KKM saudara kita. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya akan Bapak kirim melalui grup kelas kalian ya. Grup kelas kalian. Jadi nanti tolong dikerjakan dan dikumpulkan pada saat pertemuan selanjutnya. Oke, bisa? Oke, nah itu tadi tentang pandangan Bapak tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, selain itu Bapak juga meminta pandangan kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Tolong berikan tanggapannya, isi juga apa yang harus Bapak lakukan untuk pembelajaran selanjutnya agar pembelajarannya menjadi lebih baik lagi. Ya, linknya juga Bapak kirimkan melalui grup kelas kalian. Oke, mengerti ya? Nah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Materi selanjutnya yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya adalah tentang dilatasi. Ya, tentang dilatasi. Jadi sebentar Bapak akan berikan bahan ajarnya, langsung di grup kalian juga ya, bahan ajarnya. Sehingga di pertemuan selanjutnya kalian sudah memiliki sedikit dasar sebelum masuk pelajaran. Nah, sebelum menutup pembelajaran, Bapak akan memberikan sedikit nasihat ya. Sedikit nasihat. Oke. Perhatikan gambar yang ada di atas. Apa yang terlihat? Gambar apa itu? Gambar apa itu? Gambar apa itu di atas? Ada dua gambar. Gambar apa itu nak? Gambar nenek ya, nenek. Tapi apa yang terjadi pada saat gambar itu kita rotasi ya, kita putar? Gambar Ganesha. Gambar apa itu? Cewek cantik. Gambar cewek Cantik. cantik. Artinya apa? Dalam menilai sesuatu, janganlah hanya memandang dari satu sudut pandang. Bisa jadi apa yang kalian anggap tua ternyata muda. Hanya saja sudut pandang kalian yang berbeda. Oke, begitupun pada saat belajar matematika. Ketika kalian berpikir bahwa matematika itu sulit, maka misalnya sampai kapanpun pasti akan selalu sulit. Tapi cobalah ganti sudut pandang kalian. Berpikirlah bahwa matematika itu menantang. Ya, menantang. Matematika itu tidak sulit ya, tapi menantang. Ya, tapi menantang. Dan kita sebagai seorang pemenang, pada saat berhadapan dengan tantangan, kita tidak akan lari. Kita akan hadapi, ya. Kecuali kalau kalian ini adalah seorang yang pecundang, pada saat berhadapan dengan tantangan, pasti akan lari. Buat apa dipelajari itu? Ya? Sulit, pasti akan lari. Nah, kalau kalian adalah seorang pemenang, maka dari itu tolong hadapilah matematika dengan baik, ya. Oke? Mengerti nak? Terima kasih. Oke, sebelum Bapak tutup pembelajaran, tolong ketua kelas pimpin doa penutup dulu.
bersedia. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.